Buka salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada dengan suatu apapun walaupun lewat daring dalam jaringan. Pada PJJ ini sebelum kita mulai materi yang akan saya sampaikan, mari kita berdoa atau mengawali dengan berdoa kepada Allah, semoga bisa lancar dan mendapatkan berkah, dan terutama kita mendapatkan ilmu pada pertemuan pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita mulai ya. Seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, bahasanya saya akan menyampaikan materi tentang iman kepada malaikat ya. Baik. Semuanya bisa melihat materi ini? Saya tanya, ada yang menjawab? Bisa melihat materi PowerPoint yang saya share? Bisa. Ya, baik. Bisa. Mari kita mulai ya. Yang pertama ingin saya sampaikan ya. Iman kepada malaikat. Yang pertama perlu saya sampaikan siapa malaikat itu. Yang kalian ketahui, malaikat adalah makhluk Allah yang gaib ya, makhluk Allah yang gaib yang tidak kelihatan ya, yang tidak kelihatan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbeda dengan manusia ya. Yang secara bahasa ya bisa dilihat di slide di PowerPoint yang telah kalian saksikan ya. Secara bahasa dari kata malakun di situ ya. Artinya risalah atau utusan, misi secara bahasa. Di makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya, yang tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak berjenis kelamin. Tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh tidur. Karena memang disetting oleh Allah, memang dibuat oleh Allah sedemikian rupa yang berbeda dengan manusia di situ. Yang punya tugas yang tidak sama dengan manusia. Dia tugasnya non-stop ya. Dia maka tidak ada keinginan untuk makan, tidur, dan tidak punya rasa lelah ya. Semuanya untuk mengabdi kepada Allah, perintah Allah dilaksanakan semua, dan tidak punya keinginan yang membangkang hawa nafsu. Kalau manusia masih punya keinginan di situ. Di sini malaikat, dan ini perlu kita ketahui bahwasanya ini adalah makhluk Allah yang ada ya, yang ada dan memang diciptakan oleh Allah. Dan sebagai orang beriman, kita harus beriman kepada malaikat, tidak hanya beriman kepada Allah ya, tapi juga beriman, percaya kepada malaikat. Iman itu percaya, iman itu kita meyakini ya, meyakini baik itu secara lisan kita dengan mengucapkan syahadat, juga kita juga melaksanakan perintah-perintah Allah, membuktikan keimanan kita kepada Allah, kepada malaikat melalui perbuatan yang
yang baik, yang itu menurut aturan-aturan Allah begitu. Ya. Dari lisan kita percaya, hati kita juga meyakini dengan sesungguhnya juga membuktikan keimanan kita kepada Allah dan malaikat itu dengan perbuatan, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah ya dan menjauhi larangannya. Nah, ini konsekuensi kita meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai makhluk yang namanya malaikat yang seperti yang kalian lihat di dalam ayat itu. Ya. Kemudian ya, nah, ini adanya malaikat sudah dijelaskan di dalam nas Al-Quran surat An-Nahl ayat 49 dan 50 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma yasjudu lillahi ma fis samawati ya. Kita lihat ya. Walillahi ya yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan kepada Allah, hanya kepada Allah saja ya bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi, dan juga atau tak terkecuali para malaikat. Sedang mereka para malaikat ya ini sudah menunjukkan makhluk Allah di seluruh dunia ini ada makhluk di benda-benda langit, makhluk hidup, makhluk yang atau benda-benda mati semuanya juga malaikat. Nah, ini disebutkan oleh Allah malaikat seperti apa? Sedang mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Ya, malaikat takut kepada Allah, mereka yang di atas mereka dan melaksanakan ya apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ya, selalu melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah. Ya, kalau manusia masih ada nafsu, berpikir ulang apakah dilaksanakan atau tidak. Ya, ada keinginan untuk membangkang karena memang ada godaan-godaan setan yang memang manusia itu diberikan keinginan untuk taat kepada Allah, juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk berpikir ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada manusia itu untuk berbuat tidak baik ya, melawan Allah, membangkang. Dan juga Allah memberikan ilham kepada manusia untuk bertakwa. Jadi kita sering berbuat itu kadang-kadang berpikir ini perintah Allah saya lakukan atau tidak ya, karena kemalasan dan sebagainya. Kadang-kadang kita sering berpikir, bahkan kadang tidak tahu ini baik atau tidak, sehingga terkadang juga kita salah melangkah. Inilah manusia, tapi malaikat tidak. Perintah Allah dilaksanakan dan itu pasti baik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya benar-benar Allah mempunyai malaikat sebagaimana Al-Quran yang saya baca tadi. Nah, selanjutnya untuk tentang malaikat ini, tadi saya katakan malaikat itu dari cahaya. Ini Rasulullah bersabda dalam hadis itu, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marjan min narin wa khuliqa adamu mimma wasifa lakum. Rawahu Muslim. Malaikat ya, aku menciptakan malaikat ya. Atau malaikat diciptakan oleh Allah. Ya. Khuliqat diciptakan apa malaikat itu malaikat min nurin dari cahaya. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya, dan jin diciptakan dari api ya. Dan Nabi Adam ya, kita semuanya ini diciptakan yang telah diterangkan padamu. Ya, kalau Adam ya diterangkan oleh Allah, waduh kita semua dari tanah liat sebagaimana dalam Al-Qur'an. Sementara anak turunnya ya kita dari saripati tanah dan seterusnya. Ya. Dari saripati tanah lalu menjadi sperma, kemudian ketemu sel telur, kemudian menjadi
sperma ketemu ovum, sel telur menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu menjadi manusia, bayi itu, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau malaikat itu dari saya, sebagaimana hadis itu. Ya. Nah, ini tentang penciptaan malaikat. Kemudian nama dan tugas malaikat. Malaikat jumlahnya berapa? Dan tugasnya apa saja? Malaikat banyak sekali, tak terbatas. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Gitu ya. Jadi kalau ada malaikat namanya ada 10, itu hanya sekedar nama tugas yang harus kita ketahui. Ya, ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, ada malaikat Israel, ada malaikat Raqib, Atid, Mungkar, Nakir, ada malaikat Malik, malaikat Ridwan. Itu adalah jumlah malaikat 10 yang berarti bukan jumlah malaikat itu sendiri, tetapi tugasnya. Ya. Misalnya malaikat Malik. Malaikat Malik itu malaikat penjaga neraka, tapi tidak hanya satu. Yang mengatakan malaikat Malik adalah malaikat yang menjadi pemimpin. Pemimpin malaikat-malaikat yang bertugas di neraka menyiksa. Jadi bisa jadi yang di neraka itu tidak hanya satu. Namanya malaikat Malik, tapi banyak. Ribuan, jutaan. Wallahu a'lam bishawab. Juga malaikat Israel. Israel itu mencabut nyawa. Juga demikian. Mungkin tidak hanya satu, banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tugasnya ini. Kita lihat ya di slide yang kalian saksikan. Malaikat Jibril, Allah memberikan tugas kepada malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Ketika wahyu telah berhenti, Jibril memberikan ilham kepada orang-orang soleh yang dikenal oleh Allah. Bisa jadi kita sedang belajar agama atau belajar ilmu tentang baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat dalam rangka untuk kebahagiaan kita, mencari ridho Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mempermudah terbuka cahaya Allah melalui hati kita. Maka Jibril, malaikat Jibril ini memberikan ilmu kepada kita, kepada manusia, kepada kita semua yang sedang belajar ilmu agama. Begitu. Maka sering di dalam belajar itu ada doa, ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, ya Allah yang maha membuka hati, membuka pikiran dan seterusnya. Ya Karim, ya maha mulia. Ya. Ya Razzaq yang maha pemberi rezeki. Rezeki tidak hanya uang, makanan, tapi juga kesehatan, ilmu juga rezeki. Rabbi iftah, Rabbi ya Allah iftah, bukakanlah qulubana hati kami. Futuhal arifin, dengan cahaya kearifan. Ada doa lagi, nawwir qulubana, berikan cahaya kepada hati kami. Ya. Dan ini supaya apa? Ini muncul terbuka hati kita, muncul cahaya-cahaya ilahi yang diilhamkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, karena tidak ada wahyu yang turun lagi. Wahyu hanya turun kepada Nabi dan Rasul. Sekarang Nabi dan Rasul sudah tidak ada. Yang terakhir adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, sekarang tidak ada Nabi lagi. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, memberikan rezeki, ada hujan, ada rezeki dan lain, ya, yang tersebar di alam semesta ini. Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat yang ini sudah sebentar lagi mau hari kiamat ini, karena tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat sekali. Terjadinya gempa bumi, terjadinya musibah, banyak penyakit dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati, ya. Dan kapan? Ya, Allah mengisyaratkan hari Jumat kiamat itu. Hari Jumat itu hari yang mulia. Hari Jumat itu hari di mana Allah menciptakan alam semesta ini, menciptakan dunia ini. Pada hari Jumat pula Allah akan menghancurkan dunia ini. Jadi kiamat kemungkinan terjadi pada hari Jumat. Ini hari Senin, kurang 4 hari lagi. Ya, walau alam bishawab. Tapi isyarat di dalam hadis itu disebutkan pada hari Jumat itu adalah hari di mana Allah menciptakan
langit dan bumi, menciptakan alam semesta. Dan pada hari Jumat itu pula Allah akan menghancurkan alam semesta ini, diganti dengan alam baru, yaitu alam akhirat. Ya, ini yang tanda kiamatnya apa ya? Lewat tiupan malaikat Israfil, ya, tiupan sangkakalanya, trompetnya itu. Yang trompetnya itu seperti tanduk ya, seperti melengkung ya, lubangnya besar sekali. Lubang trompetnya, trompet sangkakalanya malaikat Israfil itu seluas langit dan bumi. Jadi bumi, bulan, bintang, matahari, langit semua itu seakan-akan ada di dalam lingkaran trompet sangkakalanya malaikat Israfil. Ini sekali tiup hancur semua ini malaikat Israfil. Kemudian kita lihat yang keempat ini ada malaikat, kalau dilihat malaikat Israel, mencabut nyawa. Ini mencabut nyawa. Yang kita ditulis oleh Allah sudah kapan kita meninggal. Tidak muda, tidak tua, semuanya sudah Allah tulis semuanya itu. Jangan takut dengan kematian. Kematian adalah awal dari sebuah kehidupan. Kita menuju ke kehidupan yang baru. Yang muda jangan terlalu bangga dengan kemudaannya, karena banyak orang yang mati muda. Yang tua juga jangan bangga dengan ketuaannya, karena bisa jadi berumur lebih panjang. Ya, nah, didahului oleh yang muda-muda. Demikian juga yang sakit, optimis bisa sembuh. Yang sembuh, yang sehat juga jangan terlalu sombong kalau tidak sakit dan akhirnya maut menjemput, yang dicabut oleh malaikat Israel. Maka setiap saat kita harus selalu siap waspada, itu ya. Yang kelima dan keenam adalah Raqib Atid, yang mencatat malaikat baik dan buruk. Raqib malaikat yang mencatat amal baik, Raqib malaikat Atid adalah mencatat amal yang buruk. Yang kita selalu dijaga di kanan kiri kita, ya. Niat baik malaikat akan mencatat, dan seterusnya. Mungkar Nakir yang menjaga kuburan, menanyakan manusia dalam kubur, ya, di situ. Ini akan diintegrasi oleh Allah, siapapun dia. Ketika di dalam kuburan itu luar biasa. Satu proses yang luar biasa. Di situ disebutkan dalam hadis bahasanya yang disebut semua manusia, dari Rasulullah mendapatkan himpitan kubur. Jadi dihimpit itu ditekan, bumi dipepet, dicepit oleh Allah di dalam kuburan. Siapapun dia, seorang wali, seorang sahabat Nabi, apalagi kita, semua akan dijepit. Sahabat-sahabat Nabi yang mulia juga dijepit. Kemudian para wali juga dijepit. Tapi jepitannya, himpitan kubur itu tidak berlangsung lama, sebentar. Tergantung amal ibadahnya. Kalau amal ibadahnya bagus, seperti para wali, para ulama, para kiai, para sahabat yang mulia, itu sebentar. Lalu ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir. Itu apalagi kita. Wah, kalau kita banyak dosa ya semakin lama semakin ya sebenarnya semakin lama. Itu hancur kita. Kemudian ditanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, siapa saudaramu, apa kitabmu, imam kamu apa. Di dalam hidup ini kita punya pedoman apa, Al-Quran, kemudian apa, kiblatmu, Ka'bah dan seterusnya, siapa nabimu, Rasulullah Muhammad SAW, siapa Tuhanmu, Allah Subhanahu Wa Taala, siapa saudaramu, wa ikhwanuka, saudara kita adalah kaum muslim dan muslimah. Ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir. Dan di situ kalau tidak bisa, amal yang tidak baik akan disiksa oleh malaikat Mungkar Nakir sampai hari kiamat. Jadi di situ para orang-orang yang di kuburan itu ditampakkan di situ oleh Allah, ditampakkan oleh Allah itu besok ketika setelah hari kiamat, dalam akhirat ya, itu masih di kuburan ditampakkan. Kamu besok di neraka. Nerakanya itu ya diperlihatkan oleh Allah. Jadi orang-orang sudah meninggal itu mereka diperlihatkan oleh Allah itu besok kamu akan ke surga, dihamparkan
karpet menuju surga. Itu kamu besok di neraka, dihamparkan karpet menuju neraka. Dan panasan neraka belum masuk ke neraka saja, sudah sampai di alam dunia yang dirasakan oleh orang-orang di dalam kubur itu. Mereka takut. Padahal belum kiamat. Ini maka kita sebagai orang-orang Islam mendoakan orang-orang Islam yang lain. Dan apalagi orang tua kita, doakan. Mereka meminta, menunggu doa kita sebagai orang Islam kepada keluarga kita masing-masing. Karena ada malaikat munkar nakir yang selalu siap-siap untuk itu kita. Nah, ya ini. Kemudian malaikat Malik Ridwan ya. Malaikat Malik dan Ridwan. Nah, Malik menjaga neraka. Malaikat Zabaniyah disebutnya. Itu pemimpinnya malaikat-malaikat yang menjaga neraka. Jadi banyak malaikat menjaga neraka itu. Nah, dia mengatakan imam atau pemimpinnya adalah malaikat Zabaniyah, malaikat Malik. Tidak hanya satu, jadi banyak jutaan malaikat yang menyiksa. Hanya namanya saja malaikat Malik. Malaikat Ridwan ya juga demikian yang siap untuk menyambut kedatangan ahli-ahli surga dengan senyum ya dan sebagainya. Ini ya, apakah hanya 10? Banyak sekali. Ada malaikat menjaga arsy. Ya, tugas saya itu aja. Ada malaikat yang khusus mendatangi majelis taklim seperti ini. Malaikat itu datang di majelis taklim kita ini. Ini majelis taklim, majelis itu sebuah tempat taklim itu pengajaran, ini pengajaran agama. Ini ribuan malaikat datang ikut majelis kita. Ketika kita selesai Zoom nanti malaikat akan naik ke atas untuk laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disaksikan oleh malaikat itu. Dan kita harus mendengarkan dengan baik-baik, sungguh-sungguh ditata niat kita. Ya. Berikutnya materi yang malaikat ini adalah perbedaan. Bedanya apa? Ya, malaikat manusia itu jelas. Ya, malaikat itu gaib, manusia itu apa namanya nyata. Ya, malaikat itu makan, minum dan seterusnya. Malaikat tidak makan minum, manusia makan minum. Manusia bersih kelamin, malaikat tidak bersih kelamin. Manusia itu bisa lelah, malaikat tidak. Tapi secara struktur bisa kita lihat klasifikasinya. Sifat-sifatnya manusia sebagai makhluk zahir yang tampak dan dapat dilihat oleh manusia. Malaikat dalam bentuk asli yang merupakan yang tidak dapat dilihat. Manusia ada yang taat kepada Allah dan durhaka kepada Allah, sedangkan malaikat semuanya taat. Ya. Manusia mempunyai jenis kelamin, menikah, berkembang biak, punya anak, malaikat tidak. Malaikat senantiasa takut kepada Allah dan selalu menaati perintah-perintahnya. Manusia tidak semuanya. Malaikat bersikap keras, kasar, ada bunyi neraka dan sebagainya. Ya, ini yang perlu saya sampaikan ya. Kemudian kita lihat lagi yang terakhir ya. Yang terakhir, bagaimana perilaku kita sebagai manusia ya, sebagai hamba Allah yang beriman kepada malaikat Allah. Nah, maka kita harus mempunyai meneladani ya, sebagai hamba Allah yang percaya kepada malaikat Allah. Harus berhati-hati ya, harus berhati-hati di dalam menjalani hidup ya, karena ada malaikat di sisi kita. Optimis, semangat, mencari rezeki, mencari ilmu, karena ada malaikat Mikael yang selalu bisa memberikan rezeki kita. Hidup tidak boleh semena-mena, karena nanti ada malaikat Israel yang akan mencabut nyawa kita, yang setiap saat akan mati kita, dan berusaha berbanyak amal ibadah dan seterusnya. Kemudian dan banyak sekali yang perlu saya sampaikan di pertemuan malaikat ini. Untuk berikutnya silakan kalian nanti bisa dilihat di Google Classroom. Classroom itu ada
ada materi PPT yang saya sampaikan ini sama persis bisa dipelajari juga bisa dilihat di PDF ya, buku yang sudah ada di Google Classroom bisa dilihat dan seterusnya. Ya, yang perlu saya sampaikan ya. Ini demikian yang saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, sekali lagi bisa dipelajari lagi apa yang saya sampaikan melalui Google Classroom. Ada PPT, PowerPoint ya di situ. Ada apa namanya? Ada PDF materi PAI, buku yang sudah ada di GC, tinggal dibuka lewat HP. Insya Allah tidak berat karena sudah saya rangkum, sudah saya ringkas itu. Kemudian ini diringkas, dicatat dengan baik. Insya Allah nanti bisa semoga aja lah, dan harus minggu depan bisa diupload. Tidak harus karena dikirimnya besok minggu depan ketika pertemuan berikutnya. Ringkasan atau catatan pertemuan kita, penjelasan saya ini. Kalau lupa nanti bisa dilihat di GC materi PPT dan PDF ya. Demikian dari saya ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan dibuka mikrofonnya dan bertanya. Silakan. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kalau tidak ada, ya, mari kita akhiri pertemuan ini dengan baca doa. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan, insya Allah minggu depan kita akan meminta tugas ini untuk dikirim GC dan ada evaluasi ya, ulangan ya, pokok ulangan harian. Iya, setiap pertemuan harus ada evaluasi. Iya, Pak. Ya, Pak. Mari kita tutup doa akhir belajar. Ya, bisa dibuka mikrofonnya, kita bersama-sama. Oke, buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Maula ya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi syafa'atu ya Rabbi Tofa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.